Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor. Di sini udah ada Bro Ayung, seperti kawan-kawan semuanya udah tahu. Bro Ayung ini jago banget ceritanya. Cerita horor. Gitu ya, Bi? Iya, langsung aja Bro Ayung ya. Langsung aja. Barangkali udah gak sabaran, monggo waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Terima kasih. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobrol yang rencananya bakal bawain cerita-cerita yang horor-horor ya, Bi? Iya betul. Nah, alhamdulillah kita masih bareng lagi. Akhirnya kita bisa bareng lagi ya, Bi? Padahal udah beberapa episode ke belakang kita udah bareng purnama kita nggak bareng ya, Bi? Iya. Nah, selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga menghibur dan bisa ngajak teman-temannya ya, Bi? Iya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Betul. Langsung aja Bro Ayung. Oke. Gimana Bro Ayung? Hari ini tuh ada cerita. Iya, Sambil iya. upload. Oke. Baik, semalam itu adalah Malam Jumat. Jumat. Kebetulan semalam jatuh pas Malam 7. Jumat. Pas 7 harinya Mbah. Iya, yang Nah, kemarin itu itu ya, Ya, Mas Iwan ya. Mas Iwan. Ya. Alhamdulillah yang datang juga banyak, padahal agak gerimis gitu, Bi. Itu yang datang orang semua atau Sebagian orang, sebagian nyambung? bukan. Kebanyakan mereka itu manusia, Bi. Kemudian karena memang hari terakhir kan kita agak ngobrol-ngobrol lama gitu. Soalnya mau dapat berkah. Iya, Bi. Biasanya kan seperti itu. Kita udah medangan. Biasanya itu iyalah seperti itu. Kalau nungguin ini kan belum disolawatin, belum bangun. Kamu selalu mana? Iya, Itu kan baru bangun baru selesai. bangun, dan berkat memang agak telat waktu itu karena saking banyaknya yang hadir. Lebihnya seperti itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol sana sini horor mana gitu kan. Ini pasti akan horor lama-lama. Tapi karena yang meninggal juga satu ya. Oh, maksudnya setelah selesai kalian masih tinggal di sana? Masih, kita ada berlima lah, udah sepi semua, Bi. Tapi kan sisa-sisa kayak makanan apa kan kita kumpul kabeh sini kan, semua gitu kan. Yo rokok ya makanan, cuma maslahat lah di situ. Tapi masih cita-cita ringan, kemudian aku nungguin yang horor ternyata ada keluar gitu ya. Dan dari sana lah mau tak bawain aja, kamu masih kerja di Ngobor katanya. Iya, masih kerja di Ngobor katanya. Iya. Dia yang punya ya. Berarti dia nggak jelasin nyimak Bro Ayung, gitu. nggak tahu ini punya siapa sih gitu. Allah Akbar. Itu, Bi. Akhirnya apa? Masih tak tonton lagi. Kemarin gak nonton, dirimu nggak sempat. Alah, biasa. Teman kalau ada teman maju biasanya skeptis. Iya, Bi. biasanya kayak gitu. Iya. Orang-orang di sekitar kita bukannya betul. support gitu ya Mbak Ayung ya, tapi malah kayak Iya, gitu. betul. Akhirnya ya wis aku nanti nonton lagi. Kemarin HP sering buat mainan anak apa buat alasan lah nggak apa-apa. Dia nonton hari ini biar kenal sekalian gitu loh. Akhirnya dia menceritakan pengalaman horor, tapi bukan yang ngalamin dia sih, tapi teman, dan kebetulan orang itu aku kenal juga. Ada seorang pemuda, Bi, itu masih di belakang rumah, tapi udah masuk kampung lain ya. Kemarin ada cerita tentang genset, terus ada rumah yang hajat itu ya, terus ngulon, Bi, masih ngulon. Kalau ditarik lurus begitu, ngidulnya itu sawah. Ngulon itu kemana di tempat lu itu bingung Ya deh. pura-puranya paham Iya, aja di iya. sana. Cuman maksudnya kan buat ngebayangin. Oh, iya. Ngulon itu ke arah rumah siapa? Aku ke belakang, rumahku ke belakang. Ke belakang ketemu sana itu genset. ngulon. Enggak, itu ngalor. Oh, itu ngalor. Ngulon itu berarti ke arah balai desa sana. Bukan ke Bukan arah lagi sawah. salah. Oh, ke arah sawah Ke Ujang. arah sawah, iya. Ujang. Ke arah sawah. Itu kan begitu ya. Jadi ke belakang, nanti belok kiri, nanti rumahnya sekitar situ lah. Oh, iya tahu. Dan dirimu tadi menyebut Ujang adalah Ujang lebar. Sekarang agak menipis, Bi. Oh, udah agak menipis. Agak menipis. Dia sekarang agak kerja keras, bukan kayak kemarin di driver begitu ya. Tapi ini sosok yang mau diceritain juga punya hobi yang sama seperti Mas Ujang. Dia itu penggiat layang-layang, Bi. Nah, untuk hari-hari sih biasa. Kalau ini dia bantuin ibu untuk dagangan kayak sayur dan lain-lain lah pokoknya. Nah ini, tapi ada yang unik dari sebut saja namanya siapa yang enaknya? Udin lah. Udin itu dikaruniai tubuh yang tinggi, ganteng, putih, niru bapaknya, Bi. Seperti bapaknya. Bapaknya ya tukang layangan, senang layangan juga. Nah, ini Udin itu
kalau orang kampung sana itu udah, aku baru paham malahan Bi, ngertinya dia bener-bener seorang, ini gibah ya Bi, ngomongnya ya. Dia ngomongin orang. Ngomongin orang ya, gak apa-apa ya Gak Bi. apa-apa. Demi ya. Lanjutkan. Oke, yang penting nanti ujungnya buka-buka hal baik, gibahnya hilang. Gitu. Kan udah disamarkan namanya juga. Oh, kita iya. nggak langsung ke objek utamanya gitu. Betul ya, kalau aku kesana aja Bi, tanyain orangnya langsung ya. Dia itu punya kebiasaan yang seru Bi. Satu seneng main layang-layang, yang keduanya itu masalah perempuan Bi, itu udah luar biasa. Nah ini yang menceritakan, Iwan juga mengetahui tentang itu. Jadi yang ceritakan namanya Mas Ardi. Ente pasti paham, kamu pasti paham yang namanya Udin. Ya paham banget, orang itu kan nurut banget. Iya nurut apanya, tapi kan dia punya kebiasaan yang keren banget loh. Apa? Kamu itu kalah, yang lain kalah. Perempuan, tapi emang dia nggak pernah. Nah, orang-orang daerah situ Bi sering dibawa Bi. Kalau dulu kan pernah ada cerita Ciblek, dia juga mainnya senangnya di sawah Bi. Jadi ada pengalaman, mungkin lagi jatuh apesnya ya. Kemarin-marin dia nyampe bener kapok jitok bahasa Tegalnya itu. Jadi nggak mau mengulangin lagi perbuatan mesum sama perempuan semenjak peristiwa tersebut. Paham kan Bi peristiwanya apa? Iya. Belum cerita aku Bi. Iya, paham. Nah sebelumnya itu pernah ada 2 kali peristiwa di malam itu yang akhirnya membuat Udin itu kapok Bi. Satu, dia itu bawa ceweknya, ya kenal atau ceweknya nggak tahu, terus niatnya mau berbuat mesum. Kemarin-marin itu karena ke gap, ini kan bawang mau panen di 45 itu kan harus ditungguin. Sampingnya itu ada yang panen. Ini kaki wasmun lah sama anaknya lagi nungguin bawang. Itu apa? Dari kejauhan kan kalau sama tetap ya gelap pun ada siluet ketahuan Bi. Ini ada gerakan yang aneh gitu loh. Orang mau nyuri bawang tapi di situ-situ aja. Kalau misalnya hewan segede itu hewan apa? Tapi kok kayak gitu gerakannya angel gitu loh Bi. Akhirnya dideketin ternyata Udin sama seseorang gitu ya. Akhirnya Udin, ya Allah Din, iki sawah, ini sawah buat usaha, kamu main kayak gini. Oh, orang sengaja Pak, ngomongnya orang sengaja Bi, nggak sengaja. Orang lagi jalan terus kepengin diem aja. Oh jangan di sini, kamu nanti tak laporin sama RT sama Pak Lurah. Ternyata dia nggak pulang, pindah arah Ulun, Ulun lagi Bi. Ulun Deket tol sana. Betul sekali. Kita pernah ngetek dulu itu yang live di sana di Ulun. Itu ada kolong tol, pernah diceritain di Ngobor juga. Di situ Bi. Nah di situ itu sama pasangannya tadi akhirnya gelar-gelar itu pakai alat sederhana lah, gelaran yang buat tutupan bawang itu kan plastik. Sebenarnya gatel Bi kalau terpal atau apa gitu. Iya terpal kayak itu, lorong itu praktis kalau kawan-kawan kesana tahu gitu ya. Ini memang kolong itu karena ada jalan. Nah di bawah itu jalan-jalan tembusan sawah cukup lebar, tapi kalau udah jam 8 praktis sepi, nggak ada yang lewat sama sekali. Bahkan maghrib pun nggak ada yang lewat, kecuali malam kalau ada tukang ngobor kodok, tukang nyari ular itu bisa lewat situ. Itu pun kalau nggak ada genangan air, karena itu datarannya itu rendah banget. Ini panjangnya sekitar rentangannya mau 30 meter, kosong lompong. Nah itu di situ, akhirnya main di situ. Si Udin sama ceweknya, kebenaran tukang ngobor kodok lewat. Ya kan dari jauh coret. Rezeki ya katanya, ini rezeki bisa diuangkan kalau memang bocah muda, uang damai kayak gitu kan. Akhirnya pas dideketin, wah raimu katanya, itu kamu man, biasa man, iseng-iseng kan ngomong duluan kayak gitu. Itu ditinggal sama tukang kodok. Tapi malam itu Udin merasa ciut Bi nyalinya. Kalau kemarin-kemarin kalau di sawah, di saung, di mana aja, di kebun-kebun, asal gelar aja itu masih enak aja. Kok di tol beda kayak gitu, di kolong tol aku nggak pernah di sini gitu. Dari ini setelah ininya lewat ya tukang kodok ya, ceweknya itu sering Resula itu sering ngeluh, Mas ini hawanya terlalu dingin. Ya kan ada aku dek, bukan masalah itu, ini loh tanganku dicorotin pakai HP, kok bisa ngadeg kabeh, berdiri semua ya kayak gitu, merinding semua. Kamu nggak ngerasain Mas? Enggak, sampai entah batirnya setan katanya. Kalau jenengan itu batirnya setan, temannya setan. Mas pindah aja yuk, jangan di sini. Lah wis tanggung. Lagi ngomong kayak gitu, ternyata kayak ada sesuatu yang dijatuhkan itu di atas. Tol itu kan banyak kendaraan lalu, tapi kayak ada yang merobos gitu, Bi. Otak dari atas, deng.
kayak ada gemang, tang, kan jatuhnya pas di batu, tak kayak gitu. Pas itu apa kayak ada yang nimpukin? Enggak, itu biasa. Paling ada kerikil jatuh, cor-coran nyatol. Masa cor-coran jatuh? Akhirnya dicorotin. Ternyata yang jatuh kayak semacam ini kain yang putih yang digumpal-gumpal. Kain putih digumpal-gumpal tapi dalamnya batu. Ada batu hitam, batu apa waktu itu, Mas Adi? Batu hitam, batu biasa, kayak batu biasa cuman digumpal pakai kain putih. Tadi nyebut nama Mas Adi, aslinya kan Udin. Enggak, Ardi yang cerita. Ardi yang ikut selamatan. Iya. Akhirnya apa? Itu sekali. Terus lagi, kan nggak langsung main di ngobrol-ngobrol, bawa wedangan kayak wong sangu gimana sih, bawa trengosan kayak gitu. Ada lagi ditimpuk lagi dengan barang yang sama. Lama-lama, kalau kayak gini caranya, aku juga ikutan takut deh gimana ya kalau kita keluar gerimis, yang mau hujan gede lah kayak gitu, gerimis makin kenceng, mereka kayak kurung di situ, di lorong itu kan, makin gelap banget. Kalau nggak keluar sih tetap ada terang ya. Nah di situ batu-batu yang tadi dijentrek itu mau 3 biji itu akhirnya kan dikumpulin, tapi nggak ditaruh dekat mereka, ya ada jangkauannya 5 meteran lah, ada semacam batu yang gede ditaruh di atasnya. Nah ini lama-lama mereka dingin, yaitu iseng-iseng grepe-grepe lain-lain. Perempuannya itu arahnya mukanya ke arah batu itu, berarti ke dalam tol ke sana ke lorong. Itu masukin dikorek-korek begini, itu nunjuk. Jadi ya bahasanya lagi diciumin tapi nggak balas, geter kayak gitu kan, geter. Kamu kenapa badannya dingin banget? Itu. Jadi si batu itu, Udin juga nengok batu itu. Padahal di dalam gelap itu kayak nyala-nyala gitu loh, kayak nyala-nyala itu, terus si kain itu kayak buka, ceplak itu kayak jadi satu, jadi satu bentuk kain, terus kayak joget kayak gini loh, kelayang, kan nggak ada lampu. Iya tapi nyala kelihatan bener-bener kelayang kayak gitu, bentuk sosok akhirnya, bentuk sosok, cuman nggak jelas, lama-lama tambah jelas kayak mencorong gitu, sosok perempuan. Apa aku mikir apakah yang cerita yang dulu ya, perempuannya waktu ada yang nyaut di situ. Posisinya bener-bener di tengah tapi nyala terang banget, bener-bener itu terang banget. Kita mau ngomongin setan ya nyatanya cantik, tapi cantik kayak apa ya tetap nyeremin, orang keluarnya seperti itu. Hanya kita nggak ada komando sama sekali, masih setengah udah itu berdua itu lari dari situ arah desa ke sini loh. Ya namanya waktu itu kan nggak ada orang sama sekali, kedabelan sambil jinjing begini sih kan kotor blok semua, sama tanah sih kan sana nggak aspal kan. Ternyata emang jagonya Udin buat speak, bisa dikondisikan, mereka nggak pulang. Akhirnya kalau di tempatku, Bang Ujang ya, tempatnya Bang Ujang, lurus ke sana, kan pasti ada pintu air kan? Iya, pintu air. Ada pintu air di situ, konon ada gendingan yang sering bunyi kalau malam-malam bunyi sendiri. Mereka akhirnya lanjut di situ. Terang kan di situ? Terang. Enggak, kalau waktu pas nyedangan ke sana kan ada lampu yang dari rumah-rumah itu ya di belakang. Kalau malam itu, terus hari ini semalam aku dari sawah, di situ gelap banget lagi, posisinya gelap banget. Dan kejadiannya belum lama sih, baru berapa bulan kemarin. Akhirnya Udin bisa meyakinkan si ceweknya tadi duduk di bis-bisan, duduk di pintu air di sana, ditenang-tenangin kalau yang kita lihat itu cuma ilusi. Kalau kita mau berbuat kayak gitu kan makhluk ada yang seneng, ada yang enggak. Jangan-jangan dia itu sebenarnya malah dukung kita loh kayak gitu. Oh kamu jangan ngomong kayak gitu, pokoknya aku mau pulang, tetap diyakinin bisa. Akhirnya kalau di sini di tempat titik itu kan kayak pertigaan, cenderung bakal ada orang sawah yang lewat. Nah kalau dari arah Tumaritis itu sepinya nyet, nggak bakal ada yang lewat. Akhirnya milih nyetan. Nah itu di pas lancipan begini sih, yang ada konon malam sering ada gendingan, gelar-gelar di situ. Di sebelah timurnya itu berarti pintu air. Di sebelah timurnya pintu air. Yang kebun-kebun itu ya. Yang kebun-kebun itu persis. Nah itu sebelah kirinya jalan lah persis di situ lah. Itu kan sekarang banyak gelegahan. Kayak semacam alang-alang tinggi, gelar-gelar di situ. Nah, pada saat mereka mau melakukan lagi bisa ditenangin kayak gitu ya, sayup-sayup itu suara denger gendingan tadi yang pernah diceritain dulu gitu. Mas, kayak ini sih mas, kayak ada orang lagi ngantenan katanya kayak gitu.
Ya ora lah, nggak mungkin ini jam berapa. Jadi si Udin nggak dengar, cuma si perempuannya aja, ceweknya yang dengar. Ini jam berapa? Ini mau jam 1:30. Coba sih dengerin lagi. Lamat-lamat memang ada suara gendingan. Makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng dan kayak ada di sekeliling mereka loh. Mereka kayak diputerin di situ. Ini beneran apa enggak ya? Apa yang kita dengar salah apa? Apa ini cuma kayak pendengaran yang lain kayak gitu? Diyakinin si Udin kalau itu nggak apa-apa ntar juga hilang sendiri. Dari kecil aku sering dengar. Itu kan kalau dari rumah Udin nggak jauh sih. Akhirnya tapi aku takut mas, aku tetap takut. Nah lagi kayak gitu tetap bisa dirayu. Akhirnya mereka hampir melakukan banget. Ada sesuatu yang datang dari sosok pojokan banget pintu air. Itu cuma gelondong katanya. Aku menceritakan agak susah, soalnya ngobrolnya cepet banget, nggak ada yang jelas kayak gitu loh. Yang datang dari arah mana? Itu kan pintu lagi airnya kan nggak banyak. Ada gorong-gorong dari arah gorong-gorong itu ada gelondong. Naik ke atas. Nggak naik dulu pertama. Jadi dari arah mereka kan itu pinggir kali. Kelihatan gelondong. Mas kayak apa? Mas itu apa? Yang mana? Yang kamu nunjukin apa sih? Kalau nggak mau ya udah mulai marah udah waktu itu. Tapi kan udah bayar. Sebenarnya sih bukan bayar rupiah begini, udah dikasih makan, udah dibelanjain gitu lebih. Akhirnya udah besok aja, udah besok. Itu lihat itu ada yang kemarin. Akhirnya pas dilihat sama Udin bener, ada sosok hitam gelondong tapi agak mengkilap. Jadi hitam gede, mengkilap pas dekat mereka. Ternyata berdiri begini. Ular ternyata ular gede banget. Nah ular gede banget kayak gitu. Si Udin udah kagok bahasanya. Dia emang sebenarnya bukan penakut, Kalau dia kan kalau jam-jam sekarang aja sering keluar malam, kadang dia punya kambing, kurang ramban itu masih sering malam-malam kayak gitu. Akhirnya, "Hei, digentak kayak gitu sama jangan macam-macam, aku orang sini," bisa langsung slap kayak gitu. Nah, disitulah kayak muncul si perempuannya, "Ih, masku waninan ternyata gitu, beranian gitu." Jadi malah tenang. "Mas, kamu nggak takut ya gitu?" Mau kayaknya tuh biasa ngilang seperti itu, melihat yang seperti itu udah biasa. Kamu yang penting sama aku, udah. Akhirnya mereka geser lagi, jangan di situ, geser lagi agak ke dalam, lebih ke kebun lagi, gelar di situ. Nah ada panorama yang aneh buat mereka. Tadi itu suara gendingan. Pada saat mereka masuk ke sana, kayak masuk ke dimensi yang beda, Kan dapuran pisang banyak di situ. Masuk lagi masuk lagi ke dalam biar nggak kelihatan kalau misalnya ada suara yang lewat, tukang kodok atau siapa masuk melompat dapuran pisang doang. Di situ udah kayak acara apa kayak gitu loh. Rame banget. Jadi tapi di situ ada semacam acara gede orang mantenan atau hajatan, tapi kayak di pemain-pemain musik kayak gitu. Mereka ada di situ situasinya. Dan yang lagi ditabuh gendingan yang mereka dengar yang kemarin, yang tadi kayak gitu. Mas, oke dewek nang di. Kita itu ada di mana? Mereka tahu, nggak ini loh, maksudnya nggak masih konsentrasi, maksudnya kita itu tahu masuk dimensi lain. Jadi, iya kok ada di sini ya, Dek? Kok kita ada di sini ya? Terus akhirnya ada yang nyapa lagi keder-keder kayak gitu, kayak semacam pelayannya yang punya hajat itu loh. Jenengan berdua udah datang, kalau tamu sini jangan di tukang musik kayak gitu. Nah mereka akhirnya dituntun itu, Mas di sana rame banget katanya. Mas Adi ngomong kayak gitu, di sana rame banget. Jadi hajatan itu hajatan gede, zaman dahulu, tapi kayak orang punya itu loh, orang gedean itu semacam Demang atau apa. Iya. Orang pakaiannya jangel-angel semua. Bajunya tuh baju lama. Baju lama semua. Belum ada sound system ya, Pak? Belum ada, murni suara kayak gitu. Lampunya itu masih ada obor, ada patromak. Ada lampu obor, patromak belum ada malah. Ya. Malah obor semacam itu. Jadi luas, tanahnya nggak kayak gitu. Nggak ada kebun gitu. Nggak ada kebun, bener-bener kayak lapang. Ada tumbuh-tumbuhan rapi banget di situ. Nah, pada saat melihat pemandangan kayak gitu, itu lupa si Udin itu kalau kita itu udah masuk dimensi lain sama si ceweknya itu. Mereka asik layaknya seorang tamu itu loh. Itu mereka pakai celana nggak waktu itu? Pakai, kan belum ucul-ucul. Oh, kirain udah. Iya, nah ini nanti bakalan ucul-ucul. Akhirnya karena seneng-seneng di sana itu banyak ketemu sama tamu-tamu yang lain. Udin itu nggak ngerasa pakaiannya itu pakaian sekarang, zaman sekarang. Gabung begitu aja nyampur loh. Emang aslinya orangnya gitu. Nggak kenal aja langsung, Mas, ini cerita macam-macam. Itu gabung sama mereka. Terus minum-minum yang
gelasnya itu kayak macam bambu, terus ada gogok-gogok macam, tapi mendeman Bi katanya. Itu minuman yang muyengi, tapi enak. Nari-narinya yang model-model kayak dulu kayak gitu loh. Nah, singkat cerita aja ya, ini matang tapi aku nggak ngeliat, kata si Udin, nggak ngeliat mantennya itu mana. Ini ada acara manten, seperti acara mantenan, tapi mantennya nggak ada. Tapi mereka membicarakan loh, gremeng-gremeng. Kalau si ini seneng dapat perempuan ini, anaknya ini tuh ceritain semua. Tapi mana rumahnya pun yang punya hajat itu kayak lebih ke pelataran kayak gitu loh. Rumahnya kelihatan ditunjuk, tapi kok bisanya kita di sini nggak di sana gitu loh. Apa ini kayak sekarang itu hajatannya di lapangan gitu, soalnya kayak gitu. Rumahnya jauh gitu. Rumahnya jauh. Akhirnya ada yang ngajakin, Mas, kalau kayak gitu biasanya enaknya kalau udah puyeng-puyeng kayak gini lanjut Mas. Mereka juga punya pasangan Bi. Akhirnya, loh sini tempatnya keder kata Udin. Udah jorok semua. Ini orang-orang soalnya kan jorok semua Bi. Pandangan di bahasa kayak gitu ya. Lah di mana aja, tapi di sini kan disediain tempat yang buat nginep. Mereka itu akhirnya dituntun sama yang lain. Udin ikut sama si cewek tadi. Ikut sama cewek tadi, ngikutin gitu loh ke sebuah kayak ruangan mirip saung-saung dulu. Tapi ya lebih ke gubuk gitu, ada pintunya komplit. Mereka masuk ke situ, Bi. Jadi yang lain itu mungkin berapa pasangan, 4 orang lah sama cewek-ceweknya. Tapi pakainya dulu yang pakainya sekarang Udin sama ceweknya doang. Ya masuk ke bilik juga, Bi. Bilik remang ya. Bilik remang. Suaranya itu masih muter, masih rame. Kayak semacam mereka itu diizinin bodo amat ya gitu. Bebas mau ngapain. Ini malam kalian kayak gitu. Main di situ, Bi. Udin sama ceweknya. Nah, pada saat ya main kan ada ujungnya. Pada saat udah keluar, itu langsung dimensi berubah semua. Dimensi berubah semua. Pertamanya ya amit-amit gancet Bi. Pertamanya gancet nggak bisa ditarik keluar. Tapi akhirnya mau minta tolong sama siapa, Udin juga bukan. Itu udah maksudnya balik ke kebun lagi dimensinya. Iya udah di kebun lagi gitu. Bener-bener enggak, pertamanya belum masih di ruangan itu, jadi keluar masih ngerasa di situ. Cuman kok ditarik susah, udah mulai panik kayak gitu Bi. Mas ini gimana kalau ya mereka kan tahu kan beberapa kejadian kayak gitu. Ini pasti ujungnya nanti malu banget. Itu sekali-kalinya dia akhirnya ngucap istighfar. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini baru slep ganti itu ada di gedangan lagi di pohon-pohon pisang itu. Tapi masih nempel, masih nggak bisa dilepasin. Lama sempat di situ Bi, meminta tolong. Itu kalau ditarik lurus ke belakang, itu ujungnya itu kayak padepokan, bukannya padepokan mah lagi rame sekarang. Jadi majelis itu ada kiai. Ini Mas Bambang paham di situ ya, Mas kawannya beliau sih. Ada ustadz, ya kiai lah di situ punya majelis juga. Itu belakang rumahnya dia persis di situ. Jadi apa ngomong sama ustadz itu ya ke sana, tapi malu masa gandeng-gandengan begini, mus panik banget. Akhirnya ya Allah, aku nyeluk tolong, ampun ya Allah, aku udah salah. Tadi aja udah digangguin, apa tadi udah diperingatin macam-macam, aku ngeyel, kok malah pindahnya ke sini, bener-bener kalap. Itu copot Bi. Tapi imbasnya apa? Nggak bisa bangun sampai berapa bulan sama sekali. Jadi dari semenjak peristiwa itu nggak bisa bangun sama sekali barangnya. Akhirnya itu nggak pernah diomongin ke siapa-siapa, tapi kan perangnya jadi berubah, murung gitu loh. Pemuda biasa perkasa hebat banget, badan gede tinggi, tapi itunya nggak bisa bangun. Akhirnya si Ardi itu nanya, Din, kamu itu nggak kayak biasanya, sering belanja ke pasar, kadang-kadang godain sama pengunjung, sama apa ya namanya penjual-penjual kayak gitu kan. Kok ini lebih diem, kok badannya kurus gitu kan. Ini lebih pendiam, badannya kurus. Badannya agak kurus. Kamu sebenarnya ada masalah apa? Pengen nikah? Ora katanya. Enggak, Mas ngerokok nih Mas. Minta rokok kayak gitu. Jin cerita itu sampai berapa hari aku tak benar-benar penasaran bocah punya kasus apa. Ditanyain nggak ngaku Bi, apa ngambilin anak orang, tapi orang mana. Bapaknya tak tanyain juga, bu bocah seruang-seruang. Jadi beberapa hari ini sering kayak gitu ngelamun. Akhirnya apa ya, katuranggane itu sela yang buat dia
supaya bisa ngomong, akhirnya diajak ke laut, Bi. Diajak ke laut, mancing Yudin. Orang seneng mancing Mas, yang penting nemenin aja. Ya, dileng tasnya itu ubi rambainya kebek lah penuh. Ini rokoknya kesenangannya kamu, diajak ke laut sana. Baru ngobrol, emang tempatnya yang gak narikan gitu loh, Bi. Biar bisa cerita gitu. Akhirnya cerita, Mas, aku izin banget Mas sebenarnya. Gak diceritain semua kejadiannya itu. Maka kan si Ardi, masa sih? Ya Allah, Mas, saya ini gede orang penting katanya, gede nggak penting, aku nggak bisa sama sekali. Primen ya, buat supaya sembuh kayak apa caranya gimana kayak gitu. Ardi ya bingung, sembunyinya gimana masalah kayak gitu. Gimana kalau tahu sudinnya, kita itu ke Pak Ustadz aja, yang belakangnya dia main itu. Akhirnya, tapi kan izin banget itu majelis. Ya maksud nggak bakalan bocorin ke siapa-siapa. Kamu ngomongnya jangan di majelis pas itu sepi di rumah kayak gitu. Jam sore nanti dianterin sama Ardi ke sana. Ya sempat ketawa dulu. Wong kamu tak perhatikan ya, ditegur berapa kali. Jangan berbuat seperti itu. Masih muda sih masih muda. Nakal ya lumrah, tapi ya dosa ya tetap dosa. Apalagi anak orang yang dibawa. Kalau kamu kan nggak hamil, perempuannya hamil gimana? Tempat ini tuh dulu zaman kuna-kunanya banyak tempat bagus. Dikotori sama kayak gitu. Apa nggak malu? Meneng katanya cuma diem aja. Itu kalau di tol tuh di sana seneng loh. Tol tuh dulu bangunnya aja banyak kayak gitunya katanya. Makin kesini kamu main di depan belakang rumah saya ya. Iya tuh. Terus ada pengalaman apa? Banyak orang gendingan, ada kayak orang lagi hajat. Oh, kamu nggak ngelihat kayak bangsa pesantrennya? Apanya nggak ngelihat? Enggak. Oh, berarti yang ngelihatnya sisi gelapnya. Terus ya kayak gitu, seneng-seneng apa terus masuk ke bilik-bilik, ya gue nyucus terus kayak primen katanya, ini gimana, terang-terangan tolong tuh disembunyi ini. Oh, ini dijanji, ini disaksiin sama Ardi, sama aku juga di sini ada bapakku katanya. Kalau ini memang dia jabah sama Gus Jallo, silakan janji, tanganmu ditaruh di atas meja sini. Jadi nggak bakal pernah ngulangi perbuatan kayak gitu lagi. Bukan cuma di desa ini katanya, tapi sampai kamu menikah. Kalau menikah boleh gitu. Ya kalau udah menikah boleh boleh sama orang lain gitu. Iya. Kalau udah menikah boleh melakukannya, Iya, cuma maksudnya jangan sama orang lain yang bukan istrinya gitu. Yang bukan istrinya. Tapi kan kalau misalnya aku mainnya ketika habis menikah, nanti kalau misalnya aku nggak sembuh gimana? Udah pacaran, udah apa? Jangan pacaran, menikah aja menikah katanya. Nanti tak cariin jodohnya. Insya Allah tak bantu. Ya maksudnya saya kan belum bisa berdiri. Masa aku percaya diri buat menikah? Ya nanti ada tandanya kamu bisa bangun. Beneran tuh, beneran. Mis pokoknya taruh tangannya. Jadi kayak saya Udin tanggal sekian anak kayak kie gitu. Sumpah gitu. Disumpah bahwa saya tidak akan mengulangin lagi di desa ini atau dimanapun sampai saya menikah kayak gitu. Jadi Ardi ngikut, tapi suasana kayak mistik banget saat itu loh, Bi. Aku pernah lihat sakral, kayak pernah lihat walaupun di tayangan gitu ya, sumpah pocong atau apa, tapi rasanya ini bener-bener kayak wong gimana gitu, serem banget, sakral banget. Itu kayak hadir banyak. Aku bukan orang yang bisa ngelihat hal kayak gitu, tapi kayak rek gendingannya bunyi saat itu. Emang kamu di depan rumah itu kan rumah gede banget? Bukan, kayak di Sompangan gitu loh. Sompangan itu apa? Sompangan rumah yang kosong itu belakangnya. Padahal udah tahu. Enggak, punya kawan-kawan. Kali nggak tahu. Ya di situ, bener-bener biasanya itu istrinya atau ibunya itu wirawiri, masa kayak itu kayak dipaus semua gitu loh, Bi. Jadi disumpah nggak bakalan ngulangin lagi, bla 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 sampai kayak kesepakatan itu tertanganin semua lah. Cuman nggak pakai kertas, Bi. Akhirnya sudah pulang, ya udah sana kamu pulang istirahat, siapa tahu nanti bangun kayak gitu. Tuh, tapi ya wis Gen, yang penting kamu yakin apa enggak? Yakin ya gitu. Enggak sembuh, Bi. Enggak sembuh. Besoknya jadi di inilah, maksudnya dia ngontrol terus artinya. Din, wis tangi Din. Kalau pagi tetangga, Din wis tangi. Apaan turun enggak? Din, ingat Din, jangan sampai kayak gitu lagi. Iyalah. Besoknya tanya, Din wis tangi Din. Durung, ya Allah, durung gitu, marah-marah. Terus akhirnya apa? Dia itu
ketemu lagi sama ustadznya. Dad, kok aku nggak bangun-bangun ya Dad? Ya dibangunin Din kayak gitu. Tuh guyonan, padahal udah kemarin udah serem-serem. Kamu yakin apa enggak? Yakin. Perbuatannya udah baik apa belum? Udah sholat? Belum. Yang lain belum. Jalanin semuanya, nggak ngelakuin yang tadi ya berzina. Yang lain syariat dijalanin semua. Nanti insya Allah dapat ijabatnya. Akhirnya apa? Yakin Bi, itu sholatnya jadi 5 waktu dijalanin. Maunya tadinya nggak puasa, itu mau dekat. Ya puasa iya, ngaji sama kiai itu kasih majelis itu iya, ikut sampai kemana aja kayak ini ikut terus. Nah itu jadi jalan ketemu sama perempuan. Perempuan desa gitu ya, pas dapat ngaji daerah-daerah gunung, mau sama ini. Udin udah nggak mau sebenarnya, bukan masalah nggak cantik, ini aku bangun Din, mau apa enggak? Yai nanti kalau malam pertama, ya Allah masih ngomongin itu, kamu kan kesepakatannya mau ingat apa enggak? Iya, akhirnya apa? Menikah Bi. Dan Ardi katanya menyaksikan Udin menikah itu nggak bahagia gitu. Syukur menikah tapi syukur, ganteng tapi syukur, mungkin mikirin Imron. Nanti kalau aku bisa dipaitu sama istri, bisa diomongin sama istri. Nah Mas jenengan juga ikut syukur pasti. Aku ikut ketar-ketir, mikirin kawan gitu, tetangga kayak gitu. Yang lain gak ada yang tahu, cuman aku, Udin sama Ustadz. Mas Ardinya nggak ngebisikin itu. Siapa ke siapa? Udin barangkali mau digantiin gitu. Mungkin, tapi kan itu nggak diceritain, Bi. Ya kan? Sorry Mas Ardi. Akhirnya apa? Malam pertama pun berlangsung, Udin tetap nggak pede, Bi. Orang-orang biasanya yang nemenin teman-teman itu buru-buru pulang kayak soalnya aku mau malam pertama gitu. Kalau Udin pengennya ditemenin mengulur waktu. Dia itu nggak pede, keringetan. Din meriang apa gimana sih Din kata teman-teman. Yang ngerti Ardi. Biasa ya Din digituin doang. Tangi kak bakalan bangun si Mas Ardinya. Iya, tapi bangun apa sih? Nggak ada yang ngerti. Akhirnya karena udah menjelang besoknya pada kerja kan, ditinggal. Itu yang di-stop cuma Ardi. Mas, ini bayar kena. Mas di sini aja kayak ngapain mau nungguin kamu gak bangun digituin. Mau minta gantiin gitu. Pulang. Tapi aku Mas sampai sengaja itu udah jam 2:30, jam 2-an nggak tidur nungguin laporannya Udin, bener-bener nungguin laporan Udin. Oh, tapi Mas Ardinya masih di situ. Enggak, pulang dekat rumahnya. Nah, rumahnya dekat, itu tak ngantuk. Emang sempat ngeliat, berarti mau subuh 14 gitu. Tapi 5:30 tahu-tahu ada Udin di rumah. Bawa rokok itu nggak tanggung-tanggung, 5 bungkus. 5 bungkus. Mas Ardi, gue sampean kabeh. Ya karo kayak gitu, buat jajan bocah. Mas Ardi kan udah punya anak. Tumben-tumben sumringnya, Din. Tangi Mas, yakin gitu ya. Apa nih? Krungu kabeh. Yang lain itu dengar semua, keluarganya Ardi. Apa nih Din? Tangi yo, alhamdulillah tangi enggak ada yang ngerti. Tangi alhamdulillah, tapi dia sumringah banget. Beneran Din, sampai Ardi aja kayak nggak percaya. Lu dari kemarin belum bangun juga? Belum nyampe taknya sama sekali. Saking takutnya mau menikah, Bi. Malah sore aja kan istri udah isu-isu lah bahasanya, udah nanggalin pakaian ininya, bersih-bersih katanya mau buang air gitu ya. Udin sampai ditakut dia bangun, masih nggak bangun. Mas keringetnya aku udah malu banget, ini bakalan malu. Lah pas udah ini tau-tau buat Allah Akbar, iya kayak ini ngomong bener, kayak ini kalau ngomong bener. Aku mulai sekarang nggak mau kayak gitu lagi pokoknya. Sangat alim banget Bi. Alim banget selama berapa bulan gitu loh. Kesananya mulai badung lagi tapi nggak perempuan gitu. Maksudnya kayak sholat apa mulai kendor gitu. Umum gitu. Umum lagi. Sebenarnya sempat ngakak-ngakak juga karena yang menceritakan Ardi yang ngelihat sendiri, bahkan pernah diliatin gitu. Aduh, tawa semua. Cacing tanah ya. Kayak cacing tanah. Seperti itulah ceritanya. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Ardi ya yang udah berbagi cerita. Terima kasih juga buat Mas Udin yang udah berbagi cerita secara nggak sengaja gitu. Siapa tahu ya ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Ya hindari sesuatu yang negatif lah yang kiranya merugikan orang lain. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya yang rugi itu banyak gitu ya. Nggak cuma 2 orang itu doang, apalagi perempuannya, tapi warga sekitar juga nanti dapat apesnya. Ya. Seperti itu ya. Udah gitu aja, terima kasih banyak.
kita ambil yang positif, yang negatif kita buang jauh-jauh. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.